Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa maulana wa habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat jajaran pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Jamaah Haji Klaten, yang saya hormati Direktur Utama dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Umum Islam Klaten yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, berkah, hidayah dan taufiknya untuk kita semua. Alhamdulillah pada saat ini kita dalam keadaan aman, tentram dan damai, sehat, jasmani, rohani, dohiron, babatinan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hidup ini seharusnya kita menjadi seorang yang berguna bagi siapapun di sekeliling kita. Kita wujudkan jiwa kepemimpinan dalam pribadi kita masing-masing, agar diri kita menjadi seseorang yang mampu menginspirasi orang lain. Mengapa harus menjadi pribadi yang bermanfaat? Kiranya menarik sekali, banyak tulisan yang membahas betapa pentingnya menjadi pribadi yang bermanfaat. Mengapa banyak orang yang tertarik tentang bahasan ini? Sebab ini adalah salah satu perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita hidup ini menjadi orang yang senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang Muslim. Seorang Muslim lebih diperintahkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Bukan hanya bermanfaat untuk diri sendirinya saja, tapi kemanfaatan itu sangat diperlukan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini. Selain itu, manfaat kita memberikan beberapa hal-hal yang banyak berguna kepada orang lain. Hal itu semuanya akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah yang tertulis di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian telah berbuat baik bagi diri kalian itu sendiri. Selanjutnya pula Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda di dalam sebuah hadis, wa man kana fi hajatin akhihi kana Allahu fi hajatihi. Dan barang siapa yang bersedia membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan senantiasa membantu keperluannya. Hadis riwayat Imam Bukhari, jilid 3 halaman 168, nomor hadis 2442. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa may yasara ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah.
Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhi. Barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskan dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyuruh beberapa muridnya untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Lantas beliau berkata, "Temuilah Sabit Al-Bunani dan pergilah kalian bersamanya." Lalu mereka mendatangi Sabit yang ternyata pada saat itu beliau sedang melakukan iktikaf di masjid. Dan akhirnya Sabit pun meminta maaf karena tidak bisa pergi bersama mereka. Mereka pun kembali lagi kepada Hasan dan memberitahukan perihal tersebut. Imam Hasan Al-Basri berkata, "Katakan kepadanya, hai Sabit, apakah engkau tidak tahu bahwa langkah kakimu dalam rangka menolong saudaramu sesama muslim itu lebih baik bagimu daripada ibadah haji yang kedua?" Kemudian mereka kembali menemui Sabit dan menyampaikan halnya apa yang dikatakan Imam Hasan Al-Basri tersebut. Maka Sabit pun akhirnya meninggalkan iktikafnya dan pergi bersama mereka untuk membantu orang yang membutuhkan. Banyak cara bisa dilakukan agar menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Bisa dengan menolong dalam bentuk tenaga, memberikan bantuan dalam bentuk materi, memberikan pinjaman, memberikan tausiah keagamaan, meringankan beban penderitaan, membayarkan utangnya, memberi makan, hingga menyisihkan waktu untuk menunggu tetangga yang sakit. Lebih-lebih amal usaha Yayasan Jamaah Haji Klaten, yakni amal usaha Rumah Sakit Umum Islam Klaten ini, tentu saja semuanya telah berkomitmen untuk membuat kebaikan ataupun bermanfaat kepada siapa saja dengan pelayanan yang baik di Rumah Sakit Umum Islam Klaten ini. Juga kita semua sebagai pemimpin menurut levelnya, seharusnya kita juga bermanfaat bagi bawahannya. Bagaimana penguasa yang adil pun bermanfaat bagi rakyatnya, bahkan membuat orang lain menjadi gembira juga, termasuk juga amalan yang bermanfaat, yang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita tidak pernah berpikir untuk beramal saleh dengan cara memberi manfaat pada semua orang yang tentu saja kita berinteraksi setiap hari pada mereka? Bahkan beramal soleh dengan cara berbuat baik kepada sesama makhluk Allah yang lebih kita prioritaskan dalam situasi dan kondisi tertentu daripada sekedar kita berbuat baik tanpa arah. Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah kuncinya tiada lain adalah memiliki kemauan yang kuat. Kemauan kita akan dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Jika kita punya harta misalnya, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta kita.
Jika kita memiliki ilmu, kita bisa memberikan manfaat ilmu kepada orang lain. Jika kita memiliki tenaga, kita bisa memberikan manfaat dari tenaga kita kepada orang lain. Ini adalah langkah awal yang harus kita miliki, yakni kemauan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Jika kita mau, bagaimanapun kondisi kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain siapapun. Bagaimana kita mau apa tidak, bersedia apa tidak? Kata kuncinya adalah kemauan. Langkah kedua adalah lakukan sekarang. Apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk memberikan manfaat kepada orang lain? Kita bisa berbagi, melakukan sharing, komunikasi, dan lain sebagainya kepada orang lain. Inilah kita menjadi kenyataan dalam hidup ini. Kita bisa melihat di sekitar kita, adakah orang yang bisa membantu kepada kerepotan-kerepotan yang dirasakan oleh orang lain? Adakah yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki lingkungan rumah misalnya, lingkungan kantor misalnya? Akan banyak yang bisa kita lakukan untuk memberikan kemanfaatan kepada siapapun. Langkah berikutnya adalah biasakan untuk memberikan manfaat dan jadikan hal ini suatu kegiatan yang memberikan manfaat. Itu sudah merupakan menjadi gaya hidup atau menjadi suatu kebiasaan yang sudah biasa dilakukan pada setiap harinya. Jika memberikan manfaat kepada orang lain itu menjadi suatu kebiasaan, maka kita sudah mulai menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kita lupakan hal-hal yang sebenarnya kecil bisa kita lakukan untuk membuat orang lain ini terbantu, tapi kadang-kadang kita tidak mau melakukannya. Banyak orang yang hanya membahas sampai pada taraf kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pada setiap harinya. Maka dari itu kita harus membentuk kepribadian kita, yakni menjadi pribadi muslim yang senang berbuat baik kepada siapapun. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW juga telah mengingatkan kita, yakni sebuah hadis tersebut, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik ini atau yang terbaik di antara kamu adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Contoh, pada satu saat tetangga kita bergegas menemui kita untuk pinjam motor atau kendaraan untuk mengantarkan anaknya yang sedang sakit misalnya. Ya, walaupun kendaraan atau motor itu sudah kita starter, kita akan berangkat kerja menurut tugas kita sendiri. Namun bila mana kita ingin menjadi manusia terbaik, tentu saja harus kita pinjamkan kepada yang lebih butuh pada saat itu. Kita tentu bisa mencari cara lain untuk juga memenuhi kebutuhan kita. Ini adalah sebuah contoh bahwasanya mementingkan kepentingan orang lain yang sedang membutuhkan bantuan itu lebih diperlukan. Maka dari itu, marilah dalam hidup ini kita warnai dengan senantiasa berbuat kebaikan kepada orang lain. Dalam sebuah hadis di sini akan saya sampaikan, yakni dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, An Abdullah bin Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamhum man fis sama. Orang-orang yang pengasih akan dikasihi Allah yang Maha Pengasih. Maka kasih inilah siapapun
penduduk bumi ini, maka yang di langit akan mengasihimu. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, yakni yadul ulya khairu minayadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya apa? Bahwasanya orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima atau orang yang meminta. Karena pemberi berada di atas dan penerima berada di bawah. Si pemberi akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yadul ulya khairum minayadis sufla. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah dalam hidup ini senantiasa kita budayakan berbuat baik kepada siapapun, bahkan makhluk Allah yang ada di bumi ini. Kita juga perlu berbuat baik kepada mereka, termasuk juga alam lingkungan yang berada di lingkungan kita. Saya kira demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tidak lupa saya mohon maaf apabila penyampaian kami ada berbagai hal yang kurang, ada berbagai kekhilafan dan hal yang kurang berkenan di hati para pemirsa semuanya. Tiada lain tiada bukan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.